Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan menerangkan perihal pemahaman dasar perencanaan wilayah dan kota yang terdiri dari teori awal, maksud dan tujuan, identifikasi masalah, dan juga dimensi waktu. Teori awal perencanaan wilayah dan kota bersifat teori dan juga normatif, bersifat pengambilan keputusan politik, adanya keterkaitan antara spasial dan level kekuasaan. Sebagai upaya penyelesaian permasalahan yang sering menimbulkan konflik, dasar pengambilan keputusan. Peluang pelibatan stakeholder tidak hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat, swasta, dan NGO. Maksud dan tujuan dalam perencanaan wilayah dan kota. Kompleksitas dan heterogenitas dari unsur, komponen, lingkup, dan kewilayahan, serta perkotaan perencanaan wilayah dan kota mencegah perkembangan kota tanpa arah dan tujuan. Maksud dan tujuan dalam perencanaan wilayah kota ini memiliki arahan berdasarkan beberapa skenario, memiliki nilai tujuan, sasaran, dan indikator keberhasilan, serta perkembangan wilayah dan kota memiliki visi dan misi yang jelas. Berikut adalah bagian dari identifikasi permasalahan hingga tujuan. Identifikasi permasalahan dengan mengklasifikasikan menjadi permasalahan inti, lalu permasalahan sebab, dan permasalahan akibat. Yang dimana nantinya permasalahan ini akan membuat kebijakan baru maupun tindak mitigasi. Perencanaan kawasan yang terdiri atas kawasan terbangun, infrastruktur, sarana dan prasarana, calon area pertumbuhan. Dapat menggambarkan proyeksi dari kegiatan ekonomi dan penggunaan lahan di satu wilayah pada masa yang akan datang, menjadi paduan bagi berbagai pihak seperti pemerintah, pengembang ekonomi, dalam pengambilan keputusan, acuan bagi pemerintah untuk mengendalikan atau mengawasi arah pertumbuhan ekonomi. Sebagai landasan bagi rencana-rencana lainnya, misalnya perencanaan sektoral dan penyediaan sarana dan prasarana. Penetapan lokasi yang menjamin keterpaduan spasial, keselarasan antar sektor, optimalisasi investasi, terciptanya efisiensi dalam kehidupan masyarakat, dan menjamin keberlanjutan lingkungan. Lingkup dalam perencanaan wilayah dan kota pada dasarnya memiliki konsep dasar perencanaan wilayah dan kota itu tahapan awalnya secara komprehensif untuk menata suatu wilayah dan kota yang mempertimbangkan berbagai aspek yang melingkupi kependudukan, sosial, ekonomi, lingkungan, kebijakan, interaksi antar wilayah, dan sebagainya. Tahapan perencanaan ini berbeda berdasarkan dimensi waktu dan skala perencanaan. Dimensi waktu dalam perencanaan wilayah dan kota. Kondisi existing sebagai baseline dalam melakukan perencanaan pencapaian yang telah dihasilkan saat ini menjadi indikator awal. Kemudian pencapaian pada proses perencanaan wilayah dan kota harus lebih baik dari baseline atau indikator awal. Perubahan penggunaan lahan dan dalam dimensi waktu. Tata guna lahan merupakan ekspresi kehendak lingkungan masyarakat. Rencana tata guna lahan adalah bagaimana seharusnya pola tata guna lahan suatu lingkungan pada masa yang akan datang. Dalam rencana tersebut terdapat muatan jenis, kepadatan, dan intensitas kategori penggunaan. Contoh penggunaan lahan adalah pemukiman, sawah, perkebunan, hutan, dan sebagainya. Estimasi pengembangan kawasan permukiman dengan mempertimbangkan skenario kepadatan pembangunan sehingga dikaji terlebih dahulu. Konsekuensi dari pengembangan wilayah dan kota akan menyebabkan perubahan fungsi pada penggunaan lahan, akuisisi lahan sebagai kawasan terbangun untuk hunian sekaligus sarana dan prasarana. Hal ini perlu diantisipasi dengan perencanaan wilayah dan kota. Berikut adalah referensi dari proyek kali ini. Dan terima kasih.